Aku seorang suami dan juga seorang ayah. Aku menikah 13 tahun yang lalu, saat aku masih berusia 25 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak yang cukup terkenal, sudah hampir 14 tahun. Istriku sendiri seorang wanita biasa. Ia hanya seorang ibu rumah tangga. Anakku satu-satunya, namanya Adam. Sekarang sudah berusia 12 tahun dan baru saja masuk SMP. Secara ekonomi, kehidupan rumah tanggaku baik-baik saja. Hubunganku dengan istriku, Hana, juga tidak pernah ada masalah yang berarti. Secara keseluruhan, kehidupan rumah tangga kami boleh dibilang cukup bahagia. Sampai akhirnya aku mengetahui kalau istriku ternyata diam-diam menjalin hubungan gelap dengan mantan kekasihnya yang juga sudah menikah. Hal itu aku ketahui sejak istriku mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Aku mulai mencurigainya, sampai akhirnya aku benar-benar memergoki mereka berdua. Aku tidak ingin ada keributan. Untuk itu, aku menceraikan istriku secara baik-baik. Anakku memilih untuk tetap tinggal bersamaku di rumah kami, sementara istriku dengan terpaksa pindah ke rumah orang tuanya. Aku tidak tahu pasti seperti apa hubungan istriku dan selingkuhannya selanjutnya, karena aku memang sudah tidak peduli lagi. Hari-hari selanjutnya tentu saja semuanya berbeda. Terus terang, aku merasa kehilangan sosok seorang istri dan juga seorang ibu di rumah kami. Tapi aku berusaha menjalani itu semua, setidaknya demi anakku. Hari-hari berlalu tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Sampai suatu saat, aku bertemu dan berkenalan dengan seorang pemuda tetangga baruku. Aku Sandi, Bang. Aku tinggal di sebelah rumah bersama Paman Yanto. Begitu jelas pemuda tersebut, ketika suatu sore kami tak sengaja bertemu di warung dekat rumah kami. Yang aku tahu, Pak Yanto, paman yang dimaksud Sandi barusan, adalah seorang duda tua yang ditinggal mati oleh istrinya beberapa tahun yang lalu. Pak Yanto memang tinggal sendirian di rumah itu, karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Bukan paman kandung sih, Bang. Cuma kami memang punya hubungan keluarga. Dan kebetulan tahun ini aku baru mulai kuliah di kota ini. Jadi Paman Yanto meminta aku untuk tinggal bersamanya. Sandi terus menjelaskan sambil kami berjalan pulang. Secara fisik, Sandi memiliki tubuh yang jangkung dan terlihat kekar. Aku hampir tak percaya kalau ia baru berusia 19 tahun. Kelihatan tua ya, Bang, ucap Sandi satu sore saat aku mempertanyakan hal tersebut. Enggak kok, hanya saja kamu kelihatan lebih dewasa, balasku kemudian. Sandi tersenyum. Beberapa hari belakangan ini, Sandi memang jadi rajin datang ke rumahku. Setidaknya kami duduk-duduk di teras rumahku. Sandi juga sudah kelihatan dekat dengan anakku, Adam. Sandi terlihat pintar dan berwawasan luas. Untuk itu aku memintanya memberi les tambahan untuk Adam. Wah, aku takutnya nggak bisa nih, Bang, ucap Sandi mencoba menolak tawaranku. Kamu pasti bisa kok, San. Nanti aku akan beri kamu upah. Aku berujar dengan nada penuh harap. Jadilah Sandi sejak saat itu mengajar les tambahan untuk Adam. Hampir setiap malam, Sandi datang ke rumah untuk melaksanakan tugas barunya tersebut. Suatu saat, Pak Yanto, paman Sandi tersebut, ikut bersama salah seorang anaknya ke kota lain, hingga Sandi harus tinggal sendirian di rumah tersebut. Berapa lama Pak Yanto akan pergi? Tanyaku saat Sandi datang lagi ke rumah. 1 atau 2 minggu, Bang. Gak pasti juga, karena ia harus menunggu anaknya lahiran. Jawab Sandi santai. Jadi besok Adam ke tempat ibunya? Tanya Sandi melanjutkan. Iya, kasihan ibunya, sudah beberapa bulan tidak bertemu Adam, balasku ringan. Mumpung sekolahnya libur beberapa hari, lanjutku lagi. Malam itu, aku sendirian di rumah. Aku mencoba tidur lebih awal dari biasanya, saat tiba-tiba ponselku berdering. Sandi, ada apa? Tanyaku di telepon. Maaf, Bang, ganggu malam-malam. Ini kebetulan komputer saya mati nggak jelas nih, Bang. Kira-kira Bang Ronald bisa nggak memperbaikinya? Jawab Sandi di seberang.
Matinya kenapa? Tanyaku lagi. Gak tahu nih bang, tiba-tiba mati aja, jelas Sandi. Oke, abang ke situ ya, ucapku akhirnya. Beberapa menit kemudian aku pun sampai ke rumah Sandi, karena memang jarak rumah kami hanya beberapa langkah. Aku mencoba memperbaiki komputer tersebut. Sementara itu, Sandi menghidangkan beberapa makanan ringan dan juga minuman dingin. Saat komputer itu akhirnya bisa aku perbaiki, kami pun mengobrol di ruang tamu rumah Sandi. Jadi Bang Ronald sudah berapa lama pisah dari istrinya? Tanya Sandi di sela-sela obrolan kami. Ya, sudah hampir 6 bulanan lah, jawabku terdengar lemah. Tiba-tiba aku teringat anakku yang sedang bersama istriku. Bang Ronald gak kesepian? Tanya Sandi selanjutnya. Kesepian pastilah, kan aku juga laki-laki normal, pasti butuh hal-hal tersebut. Apalagi aku sudah terbiasa tidur didampingi seorang istri, jawabku terbuka. Kulihat Sandi tersenyum. Ia menatapku lama. Kemudian tiba-tiba ia berpindah duduk di sampingku. Aku membiarkannya, meski Sandi duduk hampir berdempetan denganku. Sandi saat itu hanya memakai baju singlet berwarna hitam yang membuat tubuh kekernya semakin terlihat jelas. Ia juga hanya memakai celana pendek kaos. Entah mengapa, aku tiba-tiba merasa gugup saat Sandi berada di sampingku. Sandi sepertinya mampu menguasai keadaan. Ia mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih sensitif dan mengarah pada konteks dewasa. Aku mengikuti obrolannya, dan tanpa sadar, aku mulai membayangkan hal-hal yang diucapkan Sandi dengan bahasanya yang... Aku yang memang sudah sangat lama merasa kesepian, tiba-tiba merasa gerah. Sandi begitu pandai membuatku terlena dengan cerita-ceritanya. Ia seperti sudah sangat berpengalaman dalam melakukan hal tersebut. Tapi kemudian aku merasa mulai tidak nyaman. Aku memutuskan untuk pamit pulang. Kenapa buru-buru bang? Tanya Sandi. Udah larut San, jawabku sambil mulai berdiri. Tidur sini aja ya bang, ucap Sandi meminta. Aku menatap Sandi sekilas. Ada perasaan tak karuan menghantuiku tiba-tiba melihat perlakuan Sandi padaku malam itu. Kamu gay? Tanyaku akhirnya, sekedar meyakinkan diriku sendiri. Sandi tersenyum kembali. Iya bang, dan sepertinya aku suka sama Bang Ronald, balas Sandi jujur. Aku terkesiap, meski aku sudah bisa menduga hal tersebut, namun tetap saja aku merasa kaget mendengar pengakuan jujur dari Sandi. Sandi kemudian ikut berdiri di hadapanku. Kami berdiri sangat berdekatan. Sandi mencoba mendekatkan wajahnya. Aku mendorong tubuh Sandi, kemudian dengan terburu berjalan menuju pintu keluar rumah tersebut. Sesampai di rumah, napasku terasa sesak. Selain karena kelelahan, juga karena ada sesuatu yang aku tahan. Jujur, kesepianku selama ini memang sering membuatku gelisah. Hatiku yang tidak tersalurkan, membuatku sering berpikir aneh-aneh. Dan saat bersama Sandi tadi, entah mengapa, aku merasa tubuhku bergetar. Perlahan, bayangan tubuh keker Sandi merasuki pikiranku. Aku menepisnya segera, tapi bayangan itu justru semakin jelas terlihat. Sepertinya Sandi mampu menghipnotisku dengan pesonanya. Akhirnya aku pun tertidur dengan perasaanku yang masih campur aduk. Aku minta maaf bang, soal kejadian semalam. Suara Sandi lemah saat ia akhirnya datang ke rumah pagi itu. Nggak ada yang perlu dimaafkan San, karena memang tidak terjadi apa-apa kan, balasku datar. Tapi aku sudah membuat Bang Ronald ketakutan, ucap Sandi lagi. Aku terdiam, aku bukannya takut. Hanya saja rasanya aku belum siap masuk ke dunia seperti itu saat ini. Ada begitu banyak hal yang harus aku pertimbangkan, terutama anakku. Sebagai laki-laki yang kesepian, aku memang butuh belayan. Tapi selama ini, hanya Sandi yang mau mendekatiku. Dan kehadiran Sandi mampu memberi warna tersendiri dalam hidupku. Perlahan hatiku pun mulai terbuka. Setidaknya aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya.
Malam berikutnya, aku pun mencoba mendatangi Sandi. Aku mau mencobanya, ucapku pelan yang membuat Sandi tersenyum senang. Sandi mulai melakukan aksinya. Aku merasa geli awalnya, tapi Sandi memang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Dia mampu membuaiku dengan gelapnya yang membara. Segala harapku yang terpendam selama ini terasa menemukan tempat untuk disalurkan. Hatiku yang mulai membeku kini perlahan mulai mencair kembali. Ku biarkan semua itu terjadi, berawal dari rasa penasaranku. Aku bak seorang pendekar yang menunggangi kuda menuju medan perang. Aku ingin memenangi pertarungan itu. Ternyata di balik penampilan Sandi yang terkesan atletis, tersimpan sisi kelembutannya yang membuatku terlena. Ada sensasi berbeda yang aku rasakan, sesuatu yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Rasanya terlalu indah. Aku terbuai dalam lautan penuh ketenangan. Di sisi lain, kulihat Sandi tersenyum penuh kemenangan. Hingga akhirnya, aku benar-benar merasa lega. Sangat lega. Aku seperti menemukan setetes air dalam kegersangan hatiku. Dan aku terhempas. Tubuhku terasa lemas setelah menyelesaikan pertarungan tersebut. Aku pun tertidur pulas dengan perasaan penuh kelegaan. Aku terbangun di pagi itu dengan sebuah perasaan bersalah. Aku buru-buru memakai pakaianku kembali dan berniat untuk segera pulang. Saat tiba-tiba Sandi datang. "Bang Ronald mau kemana?" tanya Sandi ringan. "Aku mau pulang, San. Maaf soal semalam ya. Seharusnya hal itu tidak terjadi," ucapku sambil menatap Sandi sendu. "Abang gak perlu minta maaf. Aku sangat mengertinya, Bang. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah cinta, Bang," Sandi berujar sambil ia mulai melangkah mendekat. Aku mundur beberapa langkah. "Tidak, San. Itu bukan cinta. Itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya aku lebih bisa menahan diri. Aku lebih dewasa di sini, dan seharusnya aku tidak melakukannya padamu." Ucapanku mulai terbata. "Itu cinta, Bang. Aku melihatnya di mata abang," balas Sandi. Ia menghentikan langkahnya, melihat aku yang melangkah mundur. "Tidak, San. Itu kesalahan. Dan itu tidak boleh terjadi lagi," aku berucap lagi. "Jadi maksud Bang Ronald yang terjadi tadi malam adalah sebuah kesalahan? Bang Ronald tidak mencintaiku?" Suara Sandi tiba-tiba meninggi. "Aku tidak mungkin mencintai kamu, San. Aku laki-laki beristri dan juga seorang ayah," balasku sedikit tajam. "Istri yang berselingkuh?" Sandi membalas lebih tajam. "Kurasa itu bukan urusan kamu, dan aku ingin kita melupakan kejadian semalam," aku berucap sambil mulai melangkah menuju pintu untuk segera keluar dari rumah itu. Sandi coba menahanku, namun aku dengan sedikit kasar menepis tangannya. "Aku sangat mencintai kamu, Bang Ronald," Sandi berucap dengan nada lirih. "Dan aku tidak akan pernah melepaskan Bang Ronald," Sandi melanjutkan dengan sedikit berteriak, karena saat itu aku sudah berada di luar. Aku menghempaskan tubuhku ke ranjang. Kejadian malam tadi bersama Sandi kembali melintas di pikiranku. Aku tak menyangka kalau aku akan bisa melakukan hal tersebut. "Bagaimana mungkin aku bisa menikmati hal tersebut?" tanyaku membatin. Tapi semua sudah terjadi. Aku hanya berharap semoga saja Sandi tidak lagi berusaha menggodaku. Siang itu anakku kembali ke rumah. Ia bersama ibunya. "Apa kabar, Mas?" tanya Hana berbasa-basi. "Baik," jawabku sedikit cuek. Biar bagaimanapun, rasa sakit yang ditorehkan Hana di hatiku masih belum benar-benar kering. Hana mencoba tersenyum. "Aku kangen rumah ini," ucap Hana lagi, saat anakku sudah masuk ke dalam kamarnya. Aku menoleh sesaat, menatap Hana yang hanya berdiri di ruang tamu tersebut. Hana memang perempuan yang cantik dan lembut, dan karena itu aku jatuh cinta padanya dulu. Kalau boleh jujur, sampai saat ini aku masih mencintainya. Hanya saja perbuatannya padaku benar-benar membuatku kecewa dan sakit. Andai saja aku masih punya kesempatan untuk kembali lagi ke sini, Hana berucap
seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tahu, Hana sudah menyesali perbuatannya. Ia sudah teramat sering meminta maaf padaku, tapi tidak mudah bagiku untuk memberinya kesempatan kedua. Aku takut. Tak lama berselang, Hana pun pamit. Aku melepas kepergiannya dengan perasaan yang tak karuan. Aku melihat Sandi menatap kami di balik jendela rumahnya. Tatapannya tajam. Aku semakin merasa tak karuan. Hari-hari selanjutnya, Hana jadi semakin sering datang ke rumah, terutama saat aku libur kerja. Ia sering membawakan makanan untuk aku dan Adam. Aku berusaha sebiasa mungkin menyambut kedatangan Hana. Aku tidak melarangnya untuk datang. Biar bagaimanapun, Adam adalah darah dagingnya. Dan sepertinya Adam sudah bisa memaafkan ibunya. Dan seiring berjalannya sang waktu jua akhirnya menyadarkanku kalau aku sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran Hana di rumah kami. Tapi tak mudah bagiku untuk melupakan apa yang telah dilakukan Hana. Sebenarnya aku dan Hana bisa kembali kapan saja, karena secara hukum aku belum benar-benar menceraikan Hana. Aku baru menjatuhkan 1 talak padanya. Tapi jadi sekarang Bang Ronald sibuk sama istri Bang Ronald yang tukang selingkuh itu. Suara Sandi mengagetkanku ketika sore itu aku duduk di teras rumah. Aku tidak menyadari kehadiran Sandi karena untuk beberapa saat pikiranku melayang. Aku menatap Sandi yang terus melangkah mendekat dan akhirnya duduk di sampingku. Aku sekarang sudah tidak ada artinya bagi Bang Ronald. Sandi berucap lagi. Ia menatap lurus ke depan. Tatapannya terlihat sendu. Kadang aku merasa prihatin melihat Sandi. Ia mungkin memang sangat mencintaiku, tapi aku tidak ingin terjebak dalam cinta sesama jenis. Meski jujur, kadang ada rasa ingin mengulang kembali kejadian malam itu bersama Sandi. Aku kan udah ngomong, San, di antara kita tidak ada apa-apa. Kita harus bisa melupakan kejadian tersebut, ucapku akhirnya. Mudah bagi Bang Ronald berucap demikian. Tapi aku tidak semudah itu untuk bisa melupakan Bang Ronald. Aku masih berharap Bang Ronald mau memberikanku kesempatan. Sandi membalas ucapanku dengan nada terdengar sedikit lirih. Kamu tahu itu salah, San. Dan kita tidak mungkin melanjutkan sesuatu yang sudah jelas salah dari awal. Aku berusaha berucap selembut mungkin. Aku tidak ingin Sandi tersinggung. Tiba-tiba Sandi berdiri, kemudian berucap, ini belum berakhir, Bang. Aku akan tetap berjuang. Suara itu terdengar tegas di telingaku. Setelah berucap demikian, Sandi pun melangkah pergi meninggalkanku dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya. Dua hari kemudian, aku menerima sebuah video di pesan WhatsAppku. Itu dari Sandi. Aku mencoba membuka video tersebut. Ternyata itu sebuah video rekaman kemesraanku bersama Sandi malam itu. Aku terkaget melihatnya. Aku tak pernah menyangka kalau Sandi akan merekam semua itu. Selanjutnya, sebuah pesan baru muncul. Masih dari Sandi. Aku akan sebarkan video ini jika Bang Ronald masih tidak mau memberiku kesempatan. Sekali lagi aku merasa kaget. Itu bukan seperti Sandi yang aku kenal. Kamu jangan macam-macam ya, San. Aku membalas pesan itu. Aku tidak akan macam-macam, Bang, kalau Bang Ronald mau menuruti permintaanku. Sandi membalas. Sekarang mau kamu apa? Balasku lagi. Aku ingin kita mengulanginya lagi, dan aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih serius, balas Sandi. Aku tak lagi menanggapi pesan itu. Aku mulai merasa semakin bingung. Bagaimana jika Sandi memang benar-benar nekat menyebarkan video tersebut? Tanya hatiku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sekarang yang harus aku pikirkan adalah bagaimana caranya agar Sandi tidak menyebarkan video tersebut. Atau setidaknya aku harus bisa mengambil file video tersebut dari Sandi dan menghapusnya.
Tapi Sandi pasti sudah menyimpannya dengan baik. Oh, mengapa Sandi justru jadi ancaman bagiku sekarang? Aku tidak ingin hidupku hancur. Aku sudah mulai mencoba untuk memberi kesempatan kedua untuk Hana. Aku ingin memulainya lagi. Tapi sekarang itu jadi tidak mudah karena Sandi. Aku mencoba mendatangi rumah Sandi. Aku ingin membicarakannya dengan cara baik-baik bersama Sandi. Pilihannya hanya dua, Bang. Video itu menyebar atau Bang Ronald turuti semua keinginanku. Begitu ucap Sandi dengan sangat tegas ketika aku coba memohon padanya. Aku seolah tak mengenal Sandi lagi. Dia benar-benar tidak seperti Sandi yang aku kenal dari awal. Atau sebenarnya inilah watak Sandi yang sesungguhnya. Oke, saya beri waktu Bang Ronald untuk berpikir 2 hari. Sandi melanjutkan. Aku butuh 10 hari, tawarku. Seminggu, ucap Sandi singkat namun sangat tegas. Aku dengan sangat terpaksa menyetujuinya. Aku berharap dalam waktu seminggu aku bisa menerobos masuk ke kamar Sandi diam-diam dan menemukan file video tersebut. Satu pertanyaan muncul di benakku tiba-tiba. Kemana Pak Yanto? Bukankah waktu itu Sandi bilang kalau Pak Yanto hanya akan pergi paling lama 2 minggu? Tapi ini sudah hampir 2 bulan Pak Yanto belum juga kembali. Aku ingin mempertanyakan hal tersebut, namun aku mengurungkan niatku. Bisa saja Pak Yanto memang sedang di rumah anaknya. Lagi pula, itu bukan fokusku saat ini. Aku hanya lebih fokus pada video tersebut. Malam itu, diam-diam aku mencoba memasuki rumah Sandi. Aku tahu Sandi tidak sedang berada di rumah. Aku melihatnya tadi sore keluar dan belum pulang sampai saat ini. Aku melangkah pelan menuju arah dapur. Aku berharap pintu dapur akan lebih mudah dibuka. Setelah dengan sedikit susah payah, akhirnya aku bisa menjebol pintu dapur tersebut. Aku sedikit berlari menuju kamar Sandi. Tepat seperti dugaanku, kamar itu memang terkunci. Aku mencoba mendobraknya dengan hati-hati. Aku takut para tetangga mendengarnya. Setelah beberapa kali hantaman, pintu itu akhirnya terbuka. Saat itulah aku mendengar suara mobil parkir di luar rumah. Aku buru-buru menghidupkan komputer untuk mencari file video tersebut. Namun sebelum aku sempat menemukan video tersebut, sebuah langkah berat ku dengar di belakangku. Aku menoleh cepat dan melihat sesosok pria berdiri sambil menatapku penuh tanya. Mas Ronald, ngapain di sini? Tanya laki-laki itu. Aku gelagapan seketika. Tidak tahu harus menjelaskan apa pada laki-laki tersebut. Aku sedang mencari flashdiskku yang kemarin ketinggalan di kamar Sandi. Ucapku terbata sambil mulai melangkah mendekati laki-laki tersebut. Sandi? Siapa Sandi? Tanya laki-laki itu lagi. Keningnya berkerut. Mas Akbar tidak kenal Sandi. Aku balik bertanya dengan kening yang ikut berkerut. Aku kesini mau melihat keadaan ayahku. Sudah hampir 2 bulan ia tidak memberi kabar kepada kami. Ponselnya dan juga telepon rumah tidak bisa dihubungi. Laki-laki itu menjelaskan. Aku tahu Akbar. Dia putra sulung dari Pak Yanto, orang yang diakui oleh Sandi sebagai pamannya dan tinggal di rumahnya. Aku pernah beberapa kali bertemu Akbar setiap kali ia kesini mengunjungi ayahnya. Tapi Sandi bilang kalau Pak Yanto bukannya ke rumah Mas Akbar. Katanya istri Mas Akbar melahirkan. Aku mencoba menjelaskan. Begitu banyak pertanyaan yang muncul tiba-tiba di benakku. Siapa sebenarnya Sandi? Apa yang telah ia lakukan? Dan kemana Pak Yanto sebenarnya? Pertama, saya tidak tahu siapa itu Sandi. Dan yang kedua, ayah saya tidak pernah datang ke rumah kami setidaknya 2 bulan terakhir ini. Istri saya memang melahirkan sebulan yang lalu, tapi saya tidak pernah meminta ayah saya untuk datang. Akbar memulai ceritanya saat kami akhirnya duduk di ruang tamu. Karena tidak bisa dihubungi, saya mulai khawatir dengan ayah. Saya juga sudah menghubungi adik-adik saya. Tapi mereka sepertinya sama khawatirnya dengan saya. Akbar melanjutkan. Karena khawatir, makanya saya kesini malam-malam.
Kebetulan saya selalu menyimpan kunci rumah ayah. Jadi tadi saya langsung masuk, dan tiba-tiba saya melihat Mas Ronald di dalam kamar. Ucap Akbar lagi yang membuat saya kian bingung. Jadi, Mas Akbar benar-benar tidak tahu siapa Sandi. Dia bilang kalau Pak Yanto adalah pamannya. Seharusnya Mas Akbar pasti tahu. Ucapku kemudian sekedar meyakinkan diriku sendiri kalau Sandi sudah berbohong selama ini. Tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang bernama Sandi. Lagi pula, ayah juga sudah tidak punya saudara di kampung. Akbar berucap dengan yakin. Aku kemudian memperlihatkan foto Sandi yang ada di ponselku. Namun Akbar tetap yakin kalau ia tidak mengenali orang tersebut. Saat kami sedang ngobrol tersebut, tiba-tiba sebuah mobil parkir di depan rumah. Aku yakin itu Sandi. Aku menoleh dari balik jendela. Sandi keluar dari mobil dan melihat ada mobil lain parkir di depan rumahnya. Sandi buru-buru masuk ke dalam rumah. Sandi masuk dan dengan sedikit kaget melihat kami berdua. Siapa orang ini dan bagaimana kalian bisa masuk? Sandi melontarkan pertanyaan sambil ia menatapku, seolah-olah pertanyaan itu adalah untukku. Saya yang seharusnya bertanya, siapa kamu? Dan di mana ayahku? Akbar balas bertanya sambil bangkit dari duduknya dan melangkah mendekati Sandi. Oh, jadi Anda putra dari Pak Yanto yang malang itu. Di luar dugaan, Sandi justru terlihat tersenyum sinis. Apa yang telah kamu lakukan pada ayahku? Akbar terlihat panik. Ia mencoba mencengkram leher baju Sandi. Saat itulah tiba-tiba Sandi mengeluarkan sebuah pistol dari punggungnya yang tertutup jaket tersebut. Aku terkesiap, benar-benar tak menyangka kalau Sandi memiliki sebuah pistol. Akbar mundur beberapa langkah melihat hal tersebut. Mukanya tiba-tiba pucat. Aku yakin Akbar seperti itu bukan saja karena merasa takut, tapi juga karena ia yakin sesuatu yang buruk telah terjadi pada ayahnya, seperti keyakinanku juga. Melihat Sandi sekarang, aku yakin Sandi telah berbuat sesuatu yang jahat terhadap Pak Yanto. Sandi tersenyum sinis lagi, sambil ia terus mengacungkan pistol ke arah kami. Ayah busukmu itu sudah kukubur di belakang sana. Suara Sandi lantang. Malam memang sudah mulai larut. Mungkin para tetangga juga sudah mulai tertidur. Dan lagi pula, suara raungan mobil di jalan raya cukup untuk membuat suara keributan kami tidak terdengar siapa-siapa. Saya menanya karena ia mencoba membeberkan rahasia saya. Sandi melanjutkan, kali ini lebih sedikit pelan. Rahasia apa? Tiba-tiba Akbar mengeluarkan suara. Rahasia kalau saya adalah seorang gay dan juga seorang pembunuh. Saya sudah pernah membunuh sebelumnya. Jadi membunuh ayah Anda yang tua renta itu adalah hal mudah. Dan malam ini adalah giliran Anda. Di luar dugaan, Sandi menjawab. Ia terus mengarahkan pistol tersebut kepada Akbar yang terlihat bergidik mendengar ucapan Sandi barusan. Aku masih duduk terdiam, tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Melihat Sandi yang memegang senjata dan mengetahui kalau ia seorang pembunuh membuatku jadi semakin merasa takut. Lalu sekarang apa yang kamu inginkan? Tanya Akbar dengan cukup berani. Anda tidak sedang berada dalam kondisi tawar-menawar. Pilihannya hanya satu, Anda mati. Setelah berucap demikian, Sandi pun menarik pelatuk pistol tersebut dengan telunjuknya yang sudah bersiap dari tadi. Sebuah peluru melayang menuju Akbar. Akbar terlihat kaget, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Peluru tersebut dengan cepat mengenai dada kirinya. Terlihat kalau Sandi memang sudah berpengalaman menggunakan pistol tersebut. Akbar terjerembab ke lantai, darah mengalir deras dari dadanya. Ia mengerang menahan sakit dengan mata yang sedikit melotot. Spontan aku bangkit dan berlari mendekati Akbar. Namun Akbar sudah sekarat. Peluru itu mungkin mengenai jantungnya. Aku mencoba menahan aliran darah tersebut. Tapi Akbar sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya pun terkulai dalam pangkuanku. Sandi masih mengacungkan pistolnya ke arah kami. Tatapannya sinis. Aku menoleh ke arahnya. Tubuhku bergetar. Aku belum pernah berada dalam situasi seperti itu. Sandi menyimpan pistolnya kembali. Ia melangkah mendekatiku. Sekarang Bang Ronald bantu saya untuk menguburkan mayat ini. Ucap Sandi terdengar sangat santai.
Aku nggak mau. Suaraku bergetar. Sederhana saja, Bang Ronald. Jika Bang Ronald tidak mau menuruti perintah saya, pilihannya hanya dua. Pertama, saya bisa saja menyebarkan video kita saat ini juga. Dan pilihan kedua, Bang Ronald bisa saja menjadi sasaran peluru berikutnya. Sandi berucap sambil ia kembali memegang pistolnya. Aku kembali bergetar, tubuhku merinding, rasa takut semakin menyelimutiku. Dengan sangat terpaksa, aku pun memopong tubuh Akbar yang sudah tidak bernyawa tersebut. Aku melangkah menuju pekarangan belakang rumah tersebut. Rumah Pak Yanto memang memiliki pekarangan belakang yang cukup luas. Ia suka menanam beberapa tanaman bumbu dapur di sana. Sebuah gundukan tanah terlihat masih basah. Aku yakin itu kuburan Pak Yanto. Aku kembali bergidik, menyadari hal tersebut. Sandi menggali tanah di samping gundukan tersebut dengan sebuah sekop. Saat itulah aku seperti punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun kakiku terasa kaku, lututku terasa nyeri. Aku membayangkan kalau aku lari saat itu, bisa saja Sandi menembakku. Hingga akhirnya aku hanya berdiri terpaku, melihat Sandi mendorong mayat Akbar ke dalam lubang yang telah selesai ia gali. Kemudian menimbunnya dengan buru-buru. Malam itu, Sandi menahanku di dalam kamarnya. Beruntunglah anakku Adam sedang bersama ibunya. Setidaknya ia tidak akan kehilanganku saat terbangun di pagi harinya. Sandi terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di dalam kamar tersebut sambil tetap memegang pistolnya. Kita harus segera pergi dari sini, ucapnya tiba-tiba. Kita harus pergi sebelum pihak keluarga Akbar menyadari kalau Akbar tidak pernah kembali. Lanjutnya lagi. Sandi, aku mohon kamu pergi saja dari sini dan lepaskan aku. Aku berucap penuh harap. Aku janji aku tidak akan menceritakan semua ini pada siapapun. Lanjutku lagi. Sandi menatapku tajam. Satu-satunya alasanku melakukan semua ini adalah karena aku ingin memiliki Bang Ronald. Jadi bagaimana mungkin aku akan melepaskan Bang Ronald begitu saja? Ucap Sandi tajam. Aku terdiam kembali. Aku mulai memikirkan bagaimana caranya agar bisa melepaskan diri dari Sandi. Tapi pikiranku terasa buntu. Akbar dibunuh di depanku, dan itu jelas menumbuhkan rasa takut tersendiri dalam diriku. Dan itu pertama kalinya aku melihat seseorang dibunuh di depan mataku. Lagi pula, aku tidak mungkin bisa melawan Sandi yang saat ini memegang kendali. Ia punya senjata, dan ia seorang pembunuh. Membayangkan itu semua, aku semakin bergidik. Tak pernah aku sangka jika aku ternyata telah bercinta dengan seorang psikopat kejam. Padahal Sandi terlihat lembut, dan ia mampu membuatku terbuai. Sandi tiba-tiba menarik tanganku. Ia mendorongku keluar kamar, sambil ia menodongkan pistol di pinggangku di balik jaketnya. Sebelah tangannya memegang sebuah tas yang berisi beberapa pakaian dan sebuah laptop, yang aku yakin di dalam laptop itulah ia menyimpan video tersebut. Karena saat aku memeriksanya tadi di komputernya, sesaat sebelum Akbar datang, aku tidak menemukan apa-apa. Meski aku juga yakin, jika ia pasti juga menyimpannya di dalam ponselnya. Sandi mengiringku masuk ke dalam mobilnya. Setelah ia mengunci pintu dan membiarkan mobil Akbar terparkir di sana. Sandi meminta aku yang menyetir mobilnya sambil ia terus menodongkan pistolnya di pinggangku. Jalanan mulai sepi. Sandi memintaku untuk memasuki areal sebuah hotel. Sesampai di sana, Sandi terus menggiringku untuk memasuki sebuah kamar hotel yang mungkin sudah ia booking sebelum ia kembali ke rumah tadi. Seolah-olah Sandi telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tadinya aku ingin pakai kamar ini saat Bang Ronald menyetujui permintaanku untuk ikut bersamaku, ucap Sandi sambil melepas jaketnya. Tapi sekarang, aku tidak perlu tunggu apa-apa lagi. Bang Ronald harus mau ikut denganku. Lanjutnya lagi yang membuatku merinding. Sandi meraba-raba aku tiba-tiba saat aku terduduk di atas ranjang. Ia mencoba membujukku untuk mau melakukannya lagi malam itu dengannya.
Aku berusaha menolak, tapi Sandi mengancam akan menyebarkan video tersebut yang membuatku menjadi sedikit pasrah. Aku berusaha mencari cara agar bisa menghindari Sandi. Aku mau mandi dulu, badanku terasa gerah semua. Ucapku akhirnya. Setidaknya di dalam kamar mandi, aku bisa memikirkan bagaimana caranya mengakhiri ini semua. Kalau begitu kita mandi berdua, ucap Sandi yang membuatku kembali merasa lemas. Aku tak bisa menolak apa yang dilakukan Sandi padaku. Bukan karena aku tak mampu melawan, tapi faktanya Sandi punya video sebagai senjatanya mengancamku, selain pistolnya juga. Kami mandi bersama. Sandi kembali mencoba melakukan aksinya padaku. Aku akhirnya benar-benar parah. Sandi membawaku berlayar dengan caranya. Ia yang mengendalikanku. Aku merasa merinding. Sekali lagi, aku harus bercinta dengan seorang psikopat, seorang pembunuh. Tubuhku terasa begitu lemas tak berdaya. Sandi terus memaksaku berlayar dengannya yang membuatku kian terlena. Sentuhan yang diberikan Sandi membuatku kian bergejolak. Aku lupa siapa Sandi. Aku lupa tentang apa yang telah diperbuatnya. Yang aku rasakan hanyalah keinginan penuh sensasi. Sandi terus membawaku berlayar, sampai aku akhirnya mencapai pelabuhan terakhir tersebut dengan sempurna. Sehabis mandi dan berlayar bersama, Sandi memberiku pakaiannya. Aku juga tidak mau memakai pakaianku yang tadi karena bercak darah Akbar masih membekas di sana. Aku mencoba memejamkan mata, melepaskan segala kelelahanku. Tubuhku terasa begitu capek, dan pikiranku terasa begitu berat. Sandi masih terus mengawasiku. Ia menawarkanku makan, tapi aku menolaknya. Dan aku pun akhirnya terlelap dalam lelahku. Sebuah ketukan terdengar di pintu kamar hotel tersebut. Aku tersentak, namun Sandi terlebih dulu bangun. Dia segera menuju pintu. Aku bersiap-siap. Aku berharap orang yang datang tersebut bisa membantuku keluar dari situ. Tapi yang datang hanya seorang pelayan hotel yang menawarkan sarapan. Aku memejamkan mata kembali, mencoba untuk tertidur lagi. Seharian, Sandi mengurungku dalam kamar tersebut bersamanya. Aku sempat makan siang karena perutku terasa begitu lapar. Sandi sengaja memesannya secara online. Kita di sini dulu seharian, ucap Sandi. Nanti malam aku akan bawa abang dari sini. Perjalanan malam akan lebih aman, lanjutnya. Aku tidak terlalu menyimak kata-katanya. Aku juga tidak peduli apapun rencananya. Aku hanya harus bisa melarikan diri secepatnya. Seharian aku terus berpikir bagaimana caranya untuk mengakhiri itu semua. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ponselku sengaja ditahan Sandi. Nanti sore istriku akan mengantarkan Adam ke rumah, ucapku pelan. Ia pasti akan merasa aneh karena aku tidak berada di rumah. Dan mungkin saja ia akan melaporkan hal tersebut pada polisi. Lanjutku mencoba memberi peringatan kecil pada Sandi. Aku sudah kirimkan pesan singkat pada mantan istri Bang Ronald itu, pakai ponsel Bang Ronald. Balas Sandi. Ia terlihat begitu cuek. Aku sudah kirim pesan bahwa Bang Ronald untuk beberapa hari ke depan akan keluar kota. Jadi Adam untuk sementara tinggal bersamanya. Sandi melanjutkan yang membuatku merasa semakin tak berdaya. Harapanku untuk terbebas dari Sandi kian menipis. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Bagaimana dengan keluarga Akbar? Tanyaku tiba-tiba dalam keputusasaan. Aku juga sudah kirimkan pesan pada istrinya kalau Akbar akan lama di rumah ayahnya. Jadi aku masih berusaha menunda sampai kejadian ini sampai ke pihak berwajib. Dan saat polisi sudah menyadari hal tersebut, kita sudah berada di tempat yang jauh, di mana tidak ada seorang pun yang tahu siapa kita di sana. Jawaban Sandi membuatku harus mengakui kejeniusannya dalam hal itu. Kamu mengambil ponsel Akbar juga? Tanyaku dengan nada lemas. Sandi tidak menjawab, namun aku sudah tahu pasti jawabannya. Sandi ternyata benar-benar kejam dan licik. Entah apa yang telah ku perbuat,
sampai aku harus bertemu orang seperti Sandi. Aku ingin buang air, ucapku sambil mulai bangkit berdiri dan lalu melangkah pelan ke dalam kamar mandi. Aku sebenarnya tidak sedang ingin buang air. Aku hanya sedang berpikir dan berharap di dalam kamar mandi tersebut ada celah untukku bisa melarikan diri. Sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi tentang video tersebut. Yang aku pikirkan saat ini hanyalah pergi dari situ secepatnya. Sampai akhirnya aku melihat tutup kloset dalam kamar mandi itu yang seperti terlepas dari gagangnya. Aku coba mengangkatnya dan memang terlepas. Aku seakan menemukan sebuah ide. Aku memanggil Sandi dan mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Aku berpura-pura sedang merasa ingin bercinta dengannya. Aku suka ketika kita melakukannya di dalam ini, ucapku dengan nada. Sandi tersenyum menatapku. Ia tanpa curiga masuk dan mengunci pintu kamar mandi tersebut. Ia melangkah mendekat dan mulai hendak menciumiku. Tapi kali ini aku yang pegang kendali. Aku mulai meraba bidang Sandi, membuka kancing baju kemejanya satu persatu secara perlahan. Aku mendorong tubuh Sandi ke dinding, sambil terus memainkan tanganku di dalamnya. Aku putar tubuh Sandi hingga membelakangiku. Aku tahu Sandi sangat menyukai posisi seperti itu. Aku mulai menyentuh bagian-bagian sensitifnya yang membuat Sandi mulai terlena. Ia terlihat memejamkan mata sambil menikmati setiap sentuhanku. Saat itulah aku dengan cekatan meraih tutup kloset tadi yang telah sengaja aku letakkan di tempat yang mudah ku gapai. Secepat kilat aku mengayunkan benda keras tersebut hingga mengenai bagian tengkorak belakang kepala Sandi. Dahinya pun terbentur dengan keras ke dinding. Sandi berteriak tertahan, lalu kemudian ia tersungkur. Darah mulai mengalir deras di kepalanya. Aku bergegas keluar dari kamar mandi tersebut. Aku mengambil tas berisi laptop dan juga ponsel Sandi serta ponselku sendiri. Aku berjalan santai keluar hotel. Aku tidak ingin para petugas hotel curiga. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi dengan Sandi. Entah ia akan selamat atau justru akan mengalami kematian. Tapi menurutku, jika ia tidak segera mendapat pertolongan, ia akan tewas karena kehabisan darah. Dengan menaiki sebuah taksi, aku kembali ke rumahku. Di sana, aku menghapus semua file video tersebut, lalu menghancurkan laptop dan ponsel milik Sandi. Aku mengemasi beberapa pakaian dan perlengkapan kerjaku. Aku berniat untuk pindah sementara ke tempat istriku. Aku tidak mungkin tinggal di sini sampai keadaan benar-benar membaik. Sandi bisa saja masih hidup dan dia pasti akan mencariku. Aku bahkan berniat menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat yang jauh dari situ. Tapi itu semua masih berada dalam pikiranku. Yang pasti saat ini, aku harus segera menemui istri dan anakku. "Ada apa, Mas?" tanya istriku saat aku sampai di sana dengan membawa beberapa buah koper seperti orang yang hendak pindah. "Aku belum bisa cerita sekarang," balasku. "Yang pasti sekarang kita tidak bisa kembali ke rumah dulu. Dan aku merasa sangat capek. Aku butuh istirahat," lanjutku sambil melangkah masuk, mencoba mengabaikan tatapan penuh tanya dari kedua mertuaku. "Katanya Mas keluar kota beberapa hari," istriku berucap lagi, ketika aku sudah terbaring di kamarnya. "Tapi kok tiba-tiba pulang ke sini?" lanjutnya. "Panjang ceritanya, Han, dan tolong jangan wawancarai aku sekarang. Aku harus istirahat," balasku dengan sedikit memohon. Malam mulai menjelma, tubuhku terasa remuk. Bayangan semburan darah yang keluar dari kepala Sandi terus membayangiku. Namun karena aku yang sudah terlalu lelah, akhirnya benar-benar tertidur. Pagi itu, Adam membangunkanku. Ia mempertontonkan sebuah video siaran langsung dari ponselnya. "Ini Bang Sandi kan ya?" ucapnya sambil memperlihatkan video tersebut. Aku terkesiap sesaat. Dalam video tersebut, terlihat Sandi yang sudah dikabarkan tewas. Pihak polisi sudah mengidentifikasinya. Ternyata Sandi adalah seorang residivis yang sudah diburu sejak lama oleh pihak polisi karena berbagai kasus pembunuhan yang dilakukannya.
Pihak polisi tidak lagi akan mengusut atas kematiannya, karena Sandi sebenarnya memang akan dihukum mati. Pihak polisi juga mengatakan kalau Sandi adalah pria dewasa yang sudah berumur 27 tahun. Pantas saja aku tidak mempercayainya saat ia mengaku baru kuliah dan baru berusia 19 tahun. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Entah merasa lega atau justru merasa takut. Lega karena akhirnya aku terbebas dari ancaman pria homo tersebut. Takut karena bisa saja ada yang mengetahui kalau kematian Sandi ada hubungannya denganku. Aku tidak menceritakan tentang kejadian yang menimpa Akbar dan ayahnya. Biarkan polisi yang mengungkapnya. Setidaknya itu salah satu cara agar aku tetap aman. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali kepada istriku. Aku merasa, setidaknya jika aku hidup bersama istriku, tidak akan ada lagi laki-laki homo yang menggodaku. Semoga.